Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radika Firmansyah, NPM saya PAS 1182191900063. Di video ini saya akan menerangkan tentang perkembangan kepribadian peserta didik. Ya, next. Apa yang dimaksud dengan pengertian kepribadian? Kepribadian dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan dengan personality. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona yang berarti topeng. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik dan apa yang diucapkan, karakter dari tokoh yang diperankan tersebut dan dipahami oleh para penonton. Next. Pengertian orang-orang awam yang ada dua. Pertama yaitu ciri-ciri tertentu yang menonjol pada diri individu. Yang kedua, bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Next. Yang ketiga, ciri-ciri yang dapat diamati. Definisi tokoh psikologi. Menurut Gordon W. Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adapun sesuai menurut Josh Kelly, kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidup. Next. Secara istilah, personality yaitu kepribadian, dan disposition watak atau karakter, dan temperamen, dan traits habit yaitu kebiasaan, dan attitude yaitu sikap. Personality yaitu organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam penyesuaian diri dengan atau terhadap lingkungan. Dan ada watak yaitu lebih bersifat stabil, herediter atau bawaan, dan bersifat normatif. Temperamen yaitu gejala karakteristik dari sifat emosi individu, termasuk mudah atau setidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan atau setidaknya terkena rangsangan, kecepatan beraksi, kualitas kekuatan, suasana hatinya. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Yaitu sifat yaitu sistem psikis yang digenerasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam rangsang secara sama, memulai serta membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama. Dan adapun kebiasaan yaitu habit sama dengan sifat, hanya perbedaannya pada situasi apa yang cocok atau respon apa yang terjelma dari kondisi itu. Dan sikap yaitu attitude, berhubungan dengan suatu objek dapat berbeda-beda dari yang lebih khusus ke yang lebih umum. Biasanya memberikan penilaian, menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi. Dan ada pun tipologi kepribadian. Yang pertama yaitu Hippocrates Gallus, mendasarkan pembagian tipe kepribadian berdasarkan pada cairan tubuh yang mempengaruhi temperamen seseorang. Membagi kepribadian yaitu menjadi 4. Yang pertama, sifat kering dimiliki oleh kol atau empedu kuning. Dan yang kedua, sifat basah dimiliki oleh melankol atau empedu hitam. Yang ketiga yaitu sifat dingin terhadap pada plekma atau lendir. Dan yang keempat, sifat panas dimiliki oleh sanguis atau udara. Dan di sini ada cairan tubuh yang dominan, ada 4. Cairan tubuh yang dominan yang pertama kol, mempunyai prinsip yaitu tegangan, tipenya yaitu koleris, dan sifat-sifat khasnya yaitu penuh semangat, optimis, emosional, rasatik. Dan yang kedua yaitu ada melankol, prinsipnya penegaran atau rigidity,
tipenya melankolis. Sifat-sifat khasnya melankol yaitu pemuram, daya juang lemah, mudah kecewa, dan pesimistis. Dan yang ketiga yaitu ada flegma. Flegma prinsipnya yaitu mempunyai prinsip plastisitas, yaitu tipenya flegmatis. Sifat-sifat khasnya flegma yaitu berpenampilan tenang, berpendirian kuat, setia, dan tidak emosional. Dan adapun cara tubuh yang bernama sanguis mempunyai prinsip ekspansivitas, mempunyai tipe sanguinis, yaitu sifat-sifat khasnya bersemangat, ramah, mudah berubah pendirian. Dan tipologi kepribadian. Yang pertama ada Big Five personality, disusun bukan untuk menggolongkan individu ke dalam satu kepribadian tertentu, melainkan untuk menggambarkan sifat-sifat kepribadian yang disadari oleh individu itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di sini ada tabel yang pertama karakteristik dengan skor tinggi. Yang pertama khawatir, cemas, emosional, merasa tidak nyaman, kurang penyesuaian, kesedihan yang tak beralasan, yaitu sifat dari neuroticism. Mengukur penyesuaian versus ketidakstabilan emosi, mengidentifikasi kecenderungan individu akan distres psikologi, ide-ide yang tidak realistis, kebutuhan atau keinginan yang berlebihan, dan respon coping yang tidak sesuai. Karakteristik dengan skor rendah yaitu tenang, santai, tidak emosional, tabah, nyaman, puas terhadap diri sendiri. Dan ada karakteristik mudah bergaul, aktif, talkatif, person oriented, optimis, menyenangkan, kasih sayang, bersahabat, yaitu mempunyai sifat extraversion, yaitu mengukur kuantitas dan intensitas interaksi intrapersonal, level aktivitas, kebutuhan akan simulasi kapasitas kesenangan. Karakteristik dan skor rendah yaitu tidak ramah, tenang, tidak periang, menyendiri, task oriented, pemalu, dan pendiam. Dan ada pun karakteristik dan skor tinggi, rasa ingin tahu tinggi, ketertarikan luas, kreatif, original, imajinatif, tidak ketinggalan zaman, mempunyai sifat openness. Mengukur apa itu openness yaitu mengukur keinginan untuk mencari dan menghargai pengalaman baru, senang mengikuti apa yang sudah ada, down to earth, tertarik hanya pada satu hal, tidak memiliki jiwa mengetahui sesuatu yang tidak familiar. Karakteristiknya dan skor itu mengikuti apa yang sudah ada, down to earth, tertarik hanya pada satu hal, tidak memiliki jiwa seni. Dan ada pun karakteristik dan skor tinggi, berhati lembut, baik, suka menolong, dapat dipercaya, mudah memaafkan, mudah untuk dimanfaatkan, terus terang, yaitu mempunyai sifat adherence, mengukur kualitas orientasi internasional seorang mulai dari perasaan kasih sampai pada sikap permusuhan dalam hal pikiran, perasaan, dan tindakan. Karakteristik dengan skor rendah yaitu sinis, kasar, rasa curiga, tidak mau bekerja sama, berpendam, kejam, mudah marah, dan manipulatif. Dan ada pun karakteristik skor tinggi yaitu teratur, dapat dipercaya, bekerja keras, disiplin, tepat waktu, teliti, rapi, ambisius, dan tekun, yaitu mempunyai sifat conscientiousness, mempertingkat keteraturan seorang, ketahanan dan motivasi dalam mencapai tujuan, berlawanan dengan ketergantungan dan kecenderungan untuk menjadi malas derma. Dan sifat karakteristik skor rendah dari ini yaitu tidak bertujuan, tidak dapat dipercaya, malas, kurang, lalai, sembrono, tidak disiplin, keinginan lemah, suka bersenang-senang. Dan ada pun Carl Gustav Jung, sikap ekstrovert. Yang pertama adalah libido mengalir keluar. Yang kedua, minatnya terhadap situasi sosial kuat. Yang ketiga, suka bergaul, ramah, dan cepat menyesuaikan diri. Dan yang keempat, dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain meskipun ada masalah. Sikap introvert yaitu yang pertama, libido mengalir ke dalam, terpusat pada faktor-faktor. Yang kedua, subjektif. Yang ketiga, cenderung menarik diri dari lingkungan. Yang keempat, lemah dalam penyesuaian sosial. Dan yang kelima, lebih menyukai kegiatan dalam rumah. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.